tajam, tuan, bukan Tuhan. LAI nulis Tuhan. Ngawur itu. Yang lain lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak Sunan. Dilanjut aja dulu, Bang. Ini masih Anda dalam apa ya? Ini bukan hipnotis ya, tapi apa ya? Supaya Anda jujur aja sih gitu loh. Kalau Anda nanti ditanya terus Anda berkata bohong, Anda menguyurkan lidah Anda. Kalau Anda bohong. Tapi kalau Anda jujur, Anda santai aja kan gitu. Bener loh ini. Jadi setiap pertanyaan nanti kalau Anda bohong, Anda mengeluarkan lidah itu loh. Coba praktekin. Nah itu bohong itu kalau gitu kira-kira. Saya tanya lagi gitu. Dulu apakah Anda aktif di gereja? Ya. Aktif. Seperti apa sih Anda dulu jabatan Anda di gereja? Saya? Ya. Saya pendeta dulu. Pendeta gitu ya? Ya. Terus alasannya berhenti jadi pendeta kenapa? Karena uang kontrakan gedung habis. Nah, saya nggak mau minta-minta, ya udah tak kasihkan orang yang lain, teman yang lain. Oh, sudah tidak sanggup lagi membiayai gitu ya? Tapi Anda mengeluar itu, tapi Anda tetap menjadi seorang Kristen dong? Ya, Kristen itu kan cuma sebutan. Yang jelas menjadi penggemar tumbal lah gitu. Oke. Selanjutnya nih, menurut Anda, kembali ya, kenapa Anda mengatakan LAI itu terjemahannya itu banyak yang keliru? Alasannya seperti apa? Ya jelas bumi dan langit antara Tuhan dengan Tuhan itu kan bumi dan langit. Tuhan itu di luar kronologi waktu. Sesuatu yang di dalam kronologi waktu itu bukan Bapa. Jadi Yesus itu hanya Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan, gimana ini pendapat Anda? Itu perlu beli laundry yang khusus manusia. Dimasukkan laundry, di laundry dulu, dicuci dulu supaya sehat gitu. Dikeringin gitu loh. Ingat ya, kalau Anda bohong, Anda menguyurkan lidah loh. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya ini korban atau apa? Banyak hal, Bang. Korban karena diberitahu sama pendetanya. Yang kedua, tidak tahu. Yang ketiga, menutup diri alias kafir. Harusnya membuka diri untuk belajar. Tapi kalau sudah dikasih tahu masih ngeyel, itu namanya korban atau bukan? Itu kan gini, manusia kan diciptakan dari tanah. Yang mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Ini ngeyel terus gitu. Istilah baru juga di tanah sengketa nih. Gue jadi ingin ketawa. Dia ini menghujat Nabi Adam, menghujat Adam ini Bang Andi. Aduh, Bapak Pak Arus ini menghujat Adam dong. Karena satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah hanya Adam, baik menurut Al-Quran maupun Bible. Selain itu diciptakan dari mani, Pak. Ya minta maaf. Jadi ketika Bapak mengatakan manusia yang tadi Bapak sebut itu diciptakan dari tanah sengketa, Bapak punya masalah dengan 4 agama: Islam, Katolik, Yahudi, Protestan. Ya, saya minta maaf. Dalam 4 agama ini udah minta maaf dia, Bang. Harus minta maaf kamu, kalau nggak masalah dikejar. Ini masih dalam pengawasan hipnoterapi saya, dia udah minta maaf. Oh, sudah minta maaf. Udah. Ya kalau untuk saya ya maafkan ya, tapi nggak tahu kalau untuk Yahudi Bang Billy maafin enggak gitu loh. Ya, saya siap ketemu orang Yahudi, siap ketemu orang Buddha. Saya ketemu siapa-siapa siap kok. Rumah saya terbuka. Banyak Buddha nggak kenal Adam. Oh iya. Oke, lanjut ya.
Jadi menurut Anda itu sebenarnya itu Yesus itu sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Begini, Ya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, sebenarnya bahasa itu adalah bahasa personifikasi. Tapi sama orang Tritunggal diambil bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia. Nah, ini menuntut suatu pendalaman yang dalam. Yesus itu bukan Allah dan bukan ciptaan, tetapi dia unik. Dia bertumbuh alami dengan makanan sari-sari bumi. Dia istilahnya yang paling tepat adalah Adam generasi kedua. Jadi nggak usah Taruh dulu. Saya akan hipnoterapi ulang, ini kayaknya kurang kena nih. Saya dengarkan kata-kata saya. Tarik napas, buang napas. Ini masuk hipnotis beneran nih. Dengarkan kata-kata saya. 1, 2, 3, tidur. Jadi ini lebih keras pertanyaannya, Kalau Anda tidak jujur, Anda akan meludah. Tapi kalau Anda jujur, Anda biasa-biasa saja. 1, 2, 3, bangun. Oke, silakan Bang Indra. Tanya lagi. Ya tadi saya terkejut ya. Dia mengatakan bahwa saudara Arus Hayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah Adam generasi kedua gitu. Itu alasannya gimana tuh Bang Arus Hayat? Alasannya. Jadi generasi pertama Adam sampai setelah Yesus mati disalib itu adalah generasi reject, generasi rusak. Mau nabi, mau siapa itu mereka itu tidak ada yang benar, semua maut kecuali ditutupi pelanggarannya. Nah, siapa nabi nggak ada yang benar? Nggak ada, semua berdosa. Mungkin menurut kami, saya tidak mau mengomong nabi yang lain ya, nabi saya. Jangan dibantai, itu kejujuran dia aja, nggak apa-apa, jangan biarin aja. Nah, terus satu-satunya cara untuk orang kembali berhubungan pada Tuhan kan Adam kan, kalau di Islam kan Adam kan diciptakan tidak lain untuk menyembah dia, beribadah pada Allah kan. Di Alkitab tidak, di Kejadian itu tidak ada Adam disuruh berdoa, nggak ada. Adanya disuruh hidup, menikmati hidup sebagai sahabat Allah. Nah, ketika jatuh dalam dosa, muncullah tentang istilah agama. Adam itu bagaimana mengembalikan hubungan dengan Tuhan dengan berkorban. Ibrahim mempersembahkan korban. Itu adalah kiat-kiat kegiatan yang dalam tanda petik agama untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan. Oke, kalau gitu saya tanya, menurut Anda sebaiknya itu mengorbankan hewan atau mengorbankan manusia di tiang salib? Bagusnya yang mana? Yang benar, Tuhan Bapa itu mengorbankan manusia. Cuma kronologisnya sebelum ini terjadi itu diperlambangkan oleh hewan. Nah, kenapa kronologisnya 4.000 tahun yang akan datang? Itu Tuhan yang tahu. Ini iman lo yang berbicara ini, imannya dia nih. Imannya kita nggak bisa mengganggu lo ya. Artinya lebih bagus memang dulu hewan ya Anda percaya imani mengorbankan manusia di tiang salib. Itu iman Anda lo ya. Kalau Anda bohong, Anda meludah, Anda jujur gitu loh. Kita maklumi aja Bang semuanya di sini. Dia ngomong ya, kalau Anda mengatakan ngaco itu iman orang loh. Ini saya hipnotis loh dia ini. Nggak bisa diganggu loh, ini jujur loh. Dia berkata jujur Bang Handi. Iya, jujur. Saya nggak menyalahkan. Gini Bang Handi, ketika Bang Arus Hayat mengatakan semua nabi itu nggak ada yang benar, memang di Bible mana ada nabi yang benar? Coba cari nabi yang benar dalam Bible, nggak ada. Paus sampai orang Daud saja. Itu nggak ada yang benar. Paus. Bang Arus, Daud saja ketika ada di soto istananya lihat istrinya orang lagi mandi diperkosa kan? Betul. Nah, benar, nggak ada yang benar. Lot, incest dengan anaknya, dua-duanya dalam keadaan mabuk. Tapi yang saya maksud, dosa di dalam Kristenan itu bukan perbuatan. Dosa itu habit. Pertama, habitnya nggak benar. Nah, kalau yang di luar ada dosa mencuri, berzina, itu dosa yang kedua. Itu efek di luarnya. Tetapi oknumnya, itu oknum reject. Nah, ini pemahaman yang tidak ada di agama lain. Bang Arus, boleh saya bertanya? Bang Handi izin saya bertanya ke Bang Arus. Silakan. Kalau dia bohong itu dia meludah loh. Silakan tanya aja. Bang Arus, apa bedanya dosa waris dengan dosa perorangan? Dosa waris itu nggak ada. Dosa waris itu hanya istilah teologi. Yang ada adalah kita ini generasi rusak.
bukan dosa waris. Itu istilah teologi saja. Nah, kalau dosa perorangan itu kita yang manusia berdosa itu pasti melakukan dosa. Dosa itu pelanggaran moral atau pelanggaran agama. Nah, kalau di Kristen itu semua orang berdosa. Kenapa? Karena dosa itu bukannya mencuri, membunuh, enggak. Kamu tahu yang baik tidak melakukan saja berdosa. Maka pendeta Paus semua berdosa tiap hari. Anak bayi Anak dosa baik enggak? yang melakukan, dia dosanya dosa habit, bukan dosa perbuatan, dosa habit. Dosa habit itu apa sih? Habit Pokoknya itu, tanaman habit apa itu? habit itu kebiasaan atau istilah saya itu generasi lah. Misalnya gini, sebuah pabrik itu cetakannya rusak, maka cetakan berikutnya mau berapapun itu akan seperti cetakan pertama. Nah itu rusak semua. Itu habit. Habit itu apa ya? Kalimat saya lah. Bawaan. Sama Oh, aja dengan berarti dalam- waris. Ya, cuma kalau waris itu kan Iya. enggak, kalau waris itu terlalu jauh pemaknaannya. Maksud saya gini loh. Genetik, boleh dikata Ini hanya genetik. Kristen. Ah, ah. Ini juga kejawen nggak ada yang begini. Makanya memang kalau Kristen tuh nggak usah dipercaya deh. Diajak bicara aja. Anda tetap jadi Islam yang husnul khotimah, rahmat il alamin. Aku dukung. Bang Arus, berarti dalam keyakinan Anda, saya dalam keyakinan pribadi Bang Arus lah, saya nggak secara umum ya. Berarti bahkan bayi yang baru lahir itu juga sudah ada dosa ya? Jangankan bayi bang, pendeta Paus itu lo berdosa. Waduh. Enggak, saya tanya bayi. Lah iya, jangankan bayi, aku bilang pendeta itu Paus itu lo yang berbuat baik, gitu. Nah, itu wajar berdosa Bang. Dia kan sudah tua, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika dia cenderung kepada yang buruk, dia dosa. Ini bayi Bang. Itu ngerepotin bidan, ngerepotin orang tuanya, pendarahan. Saudara saya melahirkan mati, bayi itu ngawur, sering bikin Kalau mati begitu orang. jangan kawin Bang. Salah orang tuanya, kenapa kawin? Itu dia. Masa disalahin anaknya Bang? Saya buka pikiran bahwa sebenarnya bayi juga Bang, melakukan. jangan abang bilang ngerepotin bidan. Bidan itu digaji Bang, dapat duit Nah, juga. Iya, tapi kan di Indonesia kadang gajinya telat. Gitu loh. Gajinya telat. Bang Hendra, Bukan. Mbak Indra, makanya Bang Edi ini masih jomblo nih Bang. Mana istri beliau tuh Islam, jadi Jangan ke pribadi lah, jangan ke pribadi. nggak usah itu. Karena lanjut aja. Tadi pagi kita membahas tentang Tritunggal yang dibawakan oleh Ustadz Al-Farid dari API Riau, diskusi dengan Bang Edi tadi ya Bang ya. Ketemu titiknya. Beliau ini dibilang agnostis sedikit, tapi pemahaman tentang filsafat dan tasawufnya ini agak lumayan gitu loh. Kalau dibawakan ke Islam. Tapi kalau Bunda ditanya aja Bunda. udah dari semalam di room Kalau gitu, saya. ya kalau Tadi gitu saya yang pagi. nanya. Silakan, Ya. silakan Bang Hendi. Silakan. Karena beda dengan di room sana, ini di bawah pengaruh saya loh. Ini kalau dia Oh, bohong iya. dia meludah loh. Iya Nah, gitu ya. Oke, lanjut Bang. Bro, itu Trinitas itu ajaran bener apa ajaran seperti apa? Silakan. Trinitas itu rumusan untuk menerangkan karya Bapa kepada dunia ini. Nah, itu hanya bisa dibawa untuk ke dalam. Untuk dialog keluar itu mentah sekali. Nah, kebanyakan orang Kristen nggak paham bahasa yang di dalam dipakai keluar, pemikiran yang di dalam dipakai keluar. Dan banyak orang Kristiani pemikirannya sangat tidak mencukupi untuk berdialog. Nah, seharusnya kalau dialog tentang Tuhan, lepaskan Trinitas. Lihat tentang Tuhan yang umum, yang bukan sedang berkaya kepada manusia. Nah, Kristen banyak nggak ditanya, ngomong yang tidak ditanya, jawabnya. Yaitu konyol. Satu. Yang kedua, berhadapan dengan saudara muslim yang bicara tentang tauhid. Tauhid itu satu. Lah, satu ngomong tri. Nggak masuk dong. Oke, jadi menurut Anda Trinitas itu hanya dikonsumsi intern, nggak boleh publish. Itu dia. Kalau ada yang nekat publish, berarti penjelasannya pasti di semrawut. Ya, hajar aja. Pasti semerawut.
Karena di situ tertulis angka 3 loh ya. 3 kan? 3. Makanya tadi saya bilang, saya ngomong sama Ustadz yang dibilang Bunda tadi, saya ngobrol kan, Pak Ustadz, ada nggak di Islam Allah itu ngomong pribadi sama manusia? Dia bilang kalau di syariat nggak ada, karena dia harus melalui Quran, melalui tabir, dan melalui malaikat Jibril. Tetapi yang bisa bicara itu secara spiritual. Nah saya bilang, nah bisa bicara secara spiritual kan berarti misalnya Bapak ada Tuhan bicara pada Anda, pada saya, itu kan berarti bukan berarti Tuhan banyak kan? Nah Roh Kudus itu adalah kalimat keminimalan orang Yahudi. Roh itu tentang bagaimana Tuhan berkarya kepada manusia yang banyak ini. Itu bukan berarti Tuhan banyak gitu. Oke, cukup tasawufnya lah. Ini yang enteng-enteng aja lah. Yang kedua, jadi Trinitas itu adalah konsumsi intern. Kalau dibawa keluar sulit untuk tercerahkan, begitu ya. Itu satu. Yang kedua Bang, yang kedua, kalau orang Trinitas itu kamu lihat aja, apa-apa ngomong di Perjanjian Lama, kami Trinitas. Ngomong malaikat menampakkan diri kepada Abraham, Trinitas. Tidak begitu caranya. Itu loh. Nah, saya sebenarnya harus banyak ngomong, cuma aku tak nikmati aja. Biarlah dia berdialog dan itu belajar sendiri gitu. Oke, saya sambut dulu teman saya GG. GG juga kayaknya mau nanya. GG, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Anda, Bro GG, silakan Anda bertanya. Beliau ini kalau pertanyaan Anda itu dia berbohong, dia meludah. Tapi kalau dia jujur, dia santai aja. Silakan ditanya. Iya, masih penasaran nih sama Bro Edi ini Harus apa? penasaran. Iya. Jadi Yesus itu tetap tumbal ya. Ini tumbal. Intinya tumbal. Jadi di antara sosok yang berkuasa itu siapa? Selain Yesus ya, pasti kan Yesus itu hanya sebagai alat media tumbal itu sendiri ya. Jadi siapa yang berkuasa di sana? Ada Tuhan Bapa atau Roh Kudus atau siapa? Yang berkuasa Tuhannya Yesus, pasti dong. Loh. Kok Gimana? jadi kayak orang Islam jawabannya Bang Edi ini? Loh, apa saya nggak boleh jawab gini? Saya ditanya semua tak jawab gitu kok. Memang Yesus kan berdoa, Yesus bukan Tuhan. Loh, gimana sih? Kan Alkitab itu jelas. Aku akan beri pada Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, Bapak punya kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri. Yesus berdoa. Gimana? Anda gimana belajar Alkitabnya, Mas? Enggak, maksudnya Anda itu out of the box. Di luar karton maksudnya. Kalau Bentar dulu, dia ada pertanyaan yang perlu harus dijawab. Barusan saya mendapat telepon, saya nggak sebutkan namanya. Anda kalau tidak jujur Anda meludah. Pertanyaan sangat berbahaya. Apakah Trinitas ini cocok dengan ajaran pagan atau tidak? Silakan. Saya tidak tahu, Bang. Yang jelas kekristenan yang saya jalani nggak ada istilah Trinitas, nggak ada istilah bahkan istilah oneness itu nggak ada, doktrin itu nggak ada. Kekristenan itu menafsir sesuai dengan ayatnya, itu namanya exegesis, tetapi harus dengan secara keseluruhan, namanya hermeneutik. Asbabun nuzulnya harus jelas, nggak usah dirumuskan Tritunggal atau oneness, itu nanti akan keliru. Kalau begitu ini Trinitas ini siapa pelopornya? Bapak gereja. Nah, bagi saya, Bapak gereja atau orang-orang yang dulu dikatakan memang soko-soko guru, belum tentu lebih pintar dari saya. Belum tentu. Jadi Anda meragukan itu ya? Bukan meragukan, tapi bahasa yang paling tepat adalah Tritunggal, konsep-konsep itu belum final. Nggak ada yang final, belum. Waduh, saya mengutip beberapa pernyataan pendeta dulu itu, MYM, Joshua Teo, mereka di dalam itu bahwa konsep ketuhanan kita itu belum final dan mengikat sampai saat ini, betul ya? Ya betul, karena gini bro, karena kekristenan itu bukan masalah kita mengenal Tuhan, itu nomor 2, 3. Wah, Anda akan kaget kan?
Kekristenan itu bicara tentang hadiah keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan itu ditulis di Alkitab, tidak ada seorang pun bisa ngerti detail tentang dia. Kalau ada pendeta atau siapapun ngomong aku tahu banget tentang Tuhan, itu naif. Saya nggak percaya kalau dia ilmu teologinya benar. Banyak orang nggak percaya kalau saya hipnotis Anda. Berarti abu-abu bang tuh bang Enggak. Arus. Boleh, saya disebut abu-abu, hitam, putih, nggak mempengaruhi, saya tetap mengasihi Anda. Oke? Saya Iya, buktikan maksudnya- dulu. Tar dulu. Saya buktikan Anda kalau ini apa lagi nih. Saya buktikan kalau benar ini hipnotis loh ya. Hipnoterapi. Apa benar di dalam isi dompet Anda itu tinggal 53.000? Betul. Ya ampun, kok tahu sih? Ya ampun, betul. Ini nggak main-main loh ya. Lanjut. Siapa yang mau nanya lagi? Bang Edi jangan ngomong-ngomong ya, kalau ilmumu luar biasa. Sip, lanjut lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Monggo. Ini Sydney atau SGP yang belum tutup ini. 53 berarti ya. Iya, bener, tepat loh. Ini antara HKG Sydney sama SGP nih kalau gini nih Bang Andi. Enggak, itu uang cash di rekening mah. Saldomu di rekening saya tahu. Saldo terakhir di rekeningmu itu kamu terakhir penarikan itu tarik 300.000. Agak bener, tadi aku beli gas sama beli Indomie. Aduh, Sisa 53.000 uang cash. Semalam kemarin malam itu kamu dapat saweran itu 225.000. Nah. Oke, udah itu cukup. Lanjut lagi, ada pertanyaan? Oke, saya Bang Andi. Ya. Ini Izin bertanya ini kan bang. maksudnya tebakannya Bang Handi kan benar ini. Kira-kira menurut Bang Arus saya kalau dipasang SGP gimana nih? Jangan terlalu bercanda pertanyaannya lah. Yang serius lah pertanyaannya. Ini ada tamu nih yang mau bertanya, mungkin Kristen nih, Aldino. Bentar. Aldino, SGP silakan. apaan? SGP apaan Bang Indra? Jangan. Warahmatullahi wabarakatuh bang. Oh. Andi, guru Oh, Nabi. Muslim. Ya silakan Aldino dulu, silakan. Assalamualaikum. Mohon izin Waalaikumsalam. bertanya untuk Mas Arus Hayat ya. Ya, Kang Mas, doang ngambek dia, Pak. pertanyaannya Pak. Kang Mas. Pak, jangan Mas Mas aja. doang, dia ngambek Kang Mas. Oh. Kang Mas, coba diulang Kang Mas. Oh Kang Mas ya, Kang Mas Arus Hayat. Mohon izin bertanya, Kang panduan untuk pengajarannya Bang Arus Hayat apa? Apakah berdasarkan Bible atau Alkitab yang lain atau yang mana panduan utamanya? kalau panduan utamanya tentu satu perkataan Yesus ya. Nah, kalau Bible, kalau perjanjian lama itu kan milik Yahudi. Kalau Bible itu kan milik umum ya, buat dari wartawan. Ya itu untuk bantuan saja sih. Sesekali saya baca Quran, Tripitaka, Wida, itu cuma bantuan. Kasih dong pertanyaan yang bisa dia berbohong. Supaya dia meludah gitu loh. Kok nggak ada yang bisa kasih pertanyaan supaya dia berbohong? Ya tadi kok masalah setuju nggak kalau Kristen itu di luar konsep samawi itu sendiri? Ya sebenarnya nggak ada yang salah. Kalaupun di luar konsep samawi berarti menganut sistem metode paganisme gitu. Begini, yang jelas, Kekristenan itu sempalan Yahudi. Maka sebelum ada Biblos, sebelum ada pendeta, sebelum ada gereja tanda salib itu di abad pertama kan sudah ada orang Kristen nih percaya penebusan, ya kan? Nah, makanya dikatakan sempalan Yahudi. Sebenarnya mau dikatakan samawi juga, saya keberatan. Nggak perlu dikatakan agama atau samawi, tetapi manusia baru, hidup baru, yang mencintai, yang menerima perbedaan, menerima dialog, tetapi inilah realitanya. Tetapi ketika sudah di sini Bang,
ada pengajaran dari gereja, itu dikotai. Tentunya menjadi aneh. Kenapa kalau dengan saya semua terjawab? Karena saya tidak di dalam kota. Walaupun Kalau di ada- KTP-nya abang, Gimana? kalau di KTP-nya, Saya Kristen, saya KTP-nya masih ada pendeta, Bang. Bentar, kalau Udah jelas simpel, itu Gurunda, kalau begitu udah jelas itu. iya, kalau ada simpalan Yahudi, artinya yang mendominasi Yahudi atau Romawi? Yang Gini, sempalan itu bukan masalah yang mendominasi. Sempalan itu panggilan hati. Kitab diturunkan, Musa, Zabur, itu diturunkan, itu memang di bangsa Yahudi. Tapi itu untuk umum. Nah, terutama orang Yahudi sendiri bisa melihat dan menafsir, dan ketika beda dengan Yudaisme, dia kan menggolong sendiri. Jadi pertama kali yang jadi orang Kristen itu ya orang Yahudi loh, tapi yang kadang nyempal, ya kan? Jadi tidak pernah masalah dominan Romawi, enggak. Itu masalah pemahaman tentang kitab yang diturunkan di Yahudi oleh nabi-nabi Yahudi yang dikirim Tuhan. Apa boleh dikatakan itu modifikasi, Bang? Maksudnya ibarat motor itu kan keluar dari dealernya kayak begitu, terus di racing itu, Bang. Ibaratnya keluar dari Yahudi di racing sama Romawi, Bang. Bisa dikatakan begitu? Begini. Kan Anda bertanya ke saya. Saya ini hidup tidak ada Romawi, tidak ada Yahudi. Bagi saya, Tuhan meminjam raga Nabi Yahudi itu hanya minjem saja, hanya perantara saja. Tapi ketika saya mengimani, saya langsung dengan Tuhan itu, mereka cuma pengantara, nggak ada Romawi, nggak ada ini. Coba Anda tanya ke saya, nggak ada sedikit-sedikit tentang Romawi, Yahudi, nggak ada. Kebenaran itu adalah memang melalui budaya Yahudi, tapi bukan kita jadi ke Yahudian, enggak. Keliru. Orang yang Kristen pengen ke Yahudian, keliru. Mohon izin Bang, kalau dalam angan-angannya abang itu, Tuhan itu seperti apa? Oke. Tuhan itu tidak bisa dikatakan seperti apa. Tuhan dikatakan seperti apa itu musyrik. Alkitab Paulus mengatakan dia ada di terang yang tidak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Kita hanya bisa menerima karyanya ke bumi ini. Nggak bisa Tuhan yang dia. Tapi Yesus bukan Tuhan dong. Bang Handi, Paulus manusia. Bang Handi, Maksud kata saya Tuhan gimana sih? Nah ini harus jangan musyrik Bang. Tuhan itu di luar kronologi waktu. Gimana sih ini? Aduh alirannya opo. Gurunda Tapi- tanpa sadar panduannya ke Bible aja dia itu Bang. Iya memang dia ini, Bang, out of the box. Out of the box itu gini, Bang Aldino. Kalau kata orang di pasar itu di luar kardus, di luar karton, out of the box ya. Ibarat Supermi, yang lain masuk dus, dia tidak, dia di luar. Gitu loh. Begitu. Ini kalau ada statement orang yang kau nggak setuju boleh kau meludah. Kalau kau nggak setuju silakan, nggak apa-apa. Jangan diterima semua. Ini saya tambahan untuk Anda hipnonya. Kalau misalnya ada statement orang di sini Anda nggak setuju, boleh Anda meludah, nggak apa-apa. Itu pertanda Anda tidak suka gitu loh. Saya suka semua kok. Lucu semua. Gimana mau nggak Ada suka? lagi nggak nih? Ada lagi nggak pertanyaan lebih tajam nih? Tanya dong dia supaya dia berbohong. Ayo digali. Gini loh pertanyaan supaya dia berbohong nih. Tadi gini. Silakan. Disinggung kalau ada oknum bapak-bapak gereja gitu kan. Nah, sejauh mana bapak-bapak gereja ini berarti sudah angkatannya berarti udah bukan Yahudi lagi dong ya? Bapak-bapak gereja ini udah terbilang sudah ke Eropa-Eropaan begitu ya. Nah, maksudnya sejauh mana peran bapak-bapak gereja dengan tadi gitu konsep samawi itu yang Baik, jelas baik. kan Oke. Udah tanya ke Ini saya. mungkin pertanyaannya nih. Apakah ini ke pertanyaan kayak gini loh? Apakah ya pendapat atau doktrin bapak-bapak gereja itu gitu ya sesuai dengan ajaran Yesus atau tidak? Silakan. Baik. Nah, tentunya yang dihindari kan adalah tentang Tritunggal. Karena kan basicnya Tritunggal kan. Tritunggal itu tidak mengatakan tentang
ajaran Yesus, tidak. Tetapi metode bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui si tumbal Yesus ini. Nah, otomatis itu bukan omongannya Yesus kan, merumuskan. Tetapi kalau Anda tanya ke saya, ya, saya tidak memerlukan lagi Alkitab, Bapak Gereja, Yesus, Nabi, enggak. Karena itu jembatan untuk menuju ke Tuhan. Tuhan sekarang di mana? Di dalam diri saya. Tujuan orang beragama kan bukan agama, tapi Tuhan kan. Nah, kalau orang Kristen masih di agama terus nggak ketemu Tuhan, ya berarti dia masih kelas syariat, masih kelas. Jadi menurut Anda ajaran Bapak Gereja ini tidak sinkron dengan ajaran Yesus, doktrinnya gitu? Yesus tidak pernah ngajari ngomong seperti Bapak Gereja. Itu perumusan manusia. Ya, jujur. Jujur. Saya bilang ya, Bapak Gereja itu belum tentu lebih pintar dari saya. Saya dari tadi itu ngomong gitu kok. Soalnya kalau Anda bohong, Anda meludah. Jujur. Yang kedua, ini nih pertanyaan nih. Apakah Anda pernah berbohong? Berbohong sama cewek pernah. Pernah. Apakah Anda pernah mencuri? Pernah dulu, gua nyuri bir. Jujur. Gua nakal dulu. Jujur. Apakah Anda pernah berzinah? Pernah. Jujur. Ini baru hipnotis yang bener. Allah, jangan dijawab Bang Arus, itu aib. Pernah. Kan ini kan lebih baik orang itu bekas penjahat daripada bekas orang baik kan. Ini kan saya hipnotis jujur dia, Bang. Jangan biarin aja, jujur dia. Daripada kayak yang lain udah pernah lihat tahi lalat masih aja disangkal. Itu loh, Bang Indra. Sore Shalom, aku izin boleh bertanya nggak? Boleh Pak. Sebelum bertanya, Ibu Kristen apa Muslim? Shalom, aku Kristen. Silakan. Iya, izin bertanya ya buat Pak Arus. Sebelumnya kan Bapak bilang kalau Bapak adalah seorang pendeta. Boleh tahu nggak Pak, Bapak ini pendeta karismatika, katolika atau HBP apa gitu ajarannya gitu Pak? Jadi pusatnya di Bandung, terus di pusat kedua di Jawa Tengah itu di Salatiga, namanya GJKI. Nah, GJKI itu alirannya bebas. Artinya dia hanya menaungi. Ini apa itu GJKI? Biarin Mbak Indra. Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Anda ketik aja di Google keluar. Iya, saya paham kok. Lanjut Pak, lanjut. Nah, GJKI Anda tahu kan GJKI itu bebas, nggak mesti karismatik, ada yang karismatik, ada yang injili gitu. Tapi basicnya kalau kita lihat sekolahnya STTJKI itu injili. Oh oke. Saya boleh nanya lagi nggak Pak? Lanjut. Boleh. Ini Anda ini bertanya, dia pasti kalau dia jujur santai, kalau dia bohong menjawab dia meludah. Jadi di bawah pengaruh saya. Silakan. Tadi sejak saya nyimak kok Pak di bawah. Ya silakan Mbak. Gini Pak, tadi kan pernyataan Bapak yang sebelumnya yang tentang doktrin Bapak-bapak gereja tidak sama dengan Yesus, saya sempat sependapat. Tapi saya ingin menanyakan perihal banyak sekali di antara kita yang Kristen sering menyatakan bahwasanya mengangkat, Bapak mungkin tahu ayatnya di mana nggak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa yang dimaksud kalau tidak melalui Yesus. Jadi Bapak sampai sekarang masih percaya pada Yesus atau tidak? Atau Bapak langsung mengarah kepada Bapak itu sendiri? Karena gini Pak, kalau kita bedah, sebenarnya saya juga penasaran, tapi saya nggak suka debat agama, saya lebih suka menyelami kekristenan saya sendiri gitu. Karena gini, kalau di doa Bapa kami gitu kan, judulnya aja Bapa kami gitu, bukannya ada tentang Yesus atau apapun kan gitu kan. Gimana menurut Bapak? Gini, kan kalau Bapak, Yesus, penebusan itu satu paket, ya kan? Nah, sedangkan penebusan, banyak orang Kristen taunya penebusan itu akhir segalanya, bukan. Itu masih di pintu. Kalau Anda buka Yohanes awal startnya kan? Itu dia. Jadi kamu Yohanes 10 ayat 10 mengatakan mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang dimaksud siapa? Yang pertama, Adam dulu dicuri oleh iblis sehingga dia jatuh. Yang kedua, pencuri itu apa? Agamawan. Agamawan itu siapa? Bisa jadi pendeta, bisa jadi yang lain. Keinginan Tuhan dijadikan agama. Tujuannya agama. Nah, tapi Yesus bilang, tapi aku ada supaya engkau memiliki hidup. Dia ngomong sama orang yang hidup dalam bahasa aslinya Zoe. Zoe itu hayat. Kuncinya dapat hayat gimana? Yaitu percaya penebusan. Nah, kekristenan itu bukan masalah ditebus, tapi engkau menjadi manusia baru. Hidup baru bukan masalah ke gereja. Itu hasil budaya.
Kau mau Itulah tanya apa? Jawab semua. itu makanya sebabnya ada ayat kan yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Itu kan? Iya. 2 Korintus 5 ayat 17. Itu Iya kan? benar. Iya. Sependapat kita, Pak. Sama ini satu lagi. Panggil Iya, semua kita. Suruh ngobrol sama aku. Enggak, Pak. Sama ini satu lagi. Untuk Bapak sendiri sampai sekarang ini gitu kan. Bapak merasa perkenanan Yesus yang terjadi atas hidup Bapak, atau Bapak merasa bahwasanya Bapak yang di surga, dia yang satu itu, dia yang selama ini menyertai atau menemani perjalanan hidup Bapak sampai di titik sekarang? Nah, Pernah udah sampai ke titik itu belum, Pak? waduh, kalau itu kan hal pribadi ya, namanya iman. Iya, Saya tiap hari saya nongkrong dengan Tuhan. Ini saya nongkrong nih ngobrol dengan Anda. Ini bukan saya, Tuhan yang mendorong. Kalau bukan Tuhan yang mendorong, saya mending di warung kopi, nggak ngobrol gini, nggak senyum gini. Oke, Tuhan yang mendorong Anda itu Tuhannya Yesus atau Yesus? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, Bu. Tuhannya Yesus. Tapi Pak, Bapak sendiri sudah pernah membedah doa Bapak kami nggak? Mungkin yang lain mungkin nggak mengerti, tapi Bapak sendiri sudah pernah mencoba membedah itu nggak? Kalau membedah secara spesifik, nggak pernah, saya nggak pernah ditanya. Oh, saya sempat penasaran sih Pak gitu. Oh, nggak pernah. Kalau orang sampai nggak penasaran dengan saya tuh nggak punya ilmu. Iya benar. Orang lihat saya biasa aja, oh berarti nggak punya ilmu tuh. Oke Pak, oke kalau gitu. Makasih banyak ya Pak buat jawabannya. Ya makasih semuanya ya. Cuman itu aja Mbak, nggak ada lain lagi. Yang lebih tajam dong, yang lebih tajam. Soalnya saya mau nanya soal itu tadi kan gini, kalau di Kristen kita kan nggak ada diajarin doa spesifik. Paling spesifiknya kita top tiernya istilahnya itu adalah doa Bapa kami. Tapi di doa Bapa kami itu menyeluruh, fungsinya itu satu ke atas ke Bapa gitu. Bapa dia yang satu. Mungkin Pak Arus paham karena kita sama-sama mengerti. Cuman saya tanya tadi Bapak pernah membedah tentang doa Bapa kami nggak? Belum sampai ke situ beliau. Jadi ya udah. Kalau gitu saya yang nanya ke Bang Edi. Doa Bapak kami itu Bapak yang berdoa atau Anda yang berdoa ke Bapak? Saya nggak pernah berdoa. Oh, nggak pernah berdoa dia Mbak. Nggak pernah berdoa sama sekali Pak. Jadi gimana Bapak memimpin jemaat kalau nggak pernah berdoa? Saya kelasnya itu sudah komunikasi. Kalau berdoa kan atau gini. Enggak lagi, saya sudah melek aja. Bapak, aku mau jalan-jalan nih, gimana boleh nggak? Aku gitu nggak berdoa dulu. Tapi kan, iya itu kan udah di level up. Sebelum itu kan pasti Bapak berdoa dulu dong. Sebelum sampai di level itu gitu loh Pak. Ya saya lupa. Gimana? Orang itu jangan melihat masa lalu, melihatlah masa sekarang dan masa depan. jangan melihat masa lalu. Oh iya siap Pak, siap. Boleh bertanya Bang Arus? Ntar dulu, Ibu kesayangan kamu ini udah selesai apa masih ada Mbak? Udah, makasih banyak ya udah di-up ya host. Oke, Ya, makasih Mbak. Dadah. Mbak, makasih. Silakan Pak Sunan. Itu tadi dia bilang bahwa Yesus itu ditumbalkan. Nah, tolong jelasin itu konsepnya. Penumbalan Yesus itu. Baik. Jadi konsep itu adalah kepanitiaan Bapa. Itu sejak semula di Kejadian 3 ayat 15 sudah ditulis. Namanya proto-evangelism. Jadi saya nggak pernah ngomong tentang nubuatan kecuali itu. Kalau Kristen lain, wah Yeremia nih, Kejadian 3 ayat 15 itu adalah kepanitiaan Bapa untuk mencintai umatnya yang sudah generasinya rusak. Si Adam ini. Itu Bang. Oke, ntar ya. Saya lihat Anda ini lagi sedang keadaan terburu waktu. Saya lihat Anda waktunya tinggal 10 menit lagi, sebentar lagi mau gawe. Betul apa betul? Aku mau nyanyi ya, 10 menit lagi. Oke. Kalau begitu sekian dulu. Tarik napas, buang napas, tidur. Dengarkan kata-kata saya. Setelah ini Anda kembali seperti Edi yang sebagaimana biasanya dalam keadaan normal. 1, 2, 3, bangun. Oke, selesai. Makasih ya bro. Mau pamit dulu ya, mau kerja. Ya. Tadi kamu ngomong apa sih? Ini apa? Jalan-jalan ke pasar ya? Kamu tanya, di pasar belanja apa aja gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, biarlah netizen yang menilai dari rekamannya kok. Makasih ya. Oke, thank you bro. Jangan lupa transfer lagi ya. Oke, pasti. Makasih. Ya. Thank you. Makasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.